udah bekerja, tinggal bagaimana teknis-teknisnya aja begitu, dan insya Allah secepatnya bisa ditarik kembali ke Indonesia. Ya, tentunya kita meminta kepada pihak kepolisian agar bekerja secara serius. Ya. Supaya ini terang benderang, maka pihak yang sudah ditersangkakan SAM ini agar segera dibawa dan didatangkan ke Indonesia supaya bisa diselesaikan secara hukum yang berlaku. Tentu harapan kita seperti itu ya. Sempat bikin heboh publik, nama Ustadz Somad pernah ikut dikait-kaitkan dalam kasus dugaan tindakan amoral yang menyeret seorang pendakwah berinisial SAM. Saat kabar itu pertama kali muncul, banyak orang langsung berspekulasi hingga nama Ustadz Somad ikut ramai dibahas di berbagai platform media sosial. Padahal, seiring kasus ini berkembang, perlahan mulai terungkap kalau sosok SAM yang dimaksud ternyata bukan Ustadz Somad. Kesalahpahaman akibat kemiripan inisial itu pun akhirnya mulai terjawab dan membuat publik memahami duduk perkara yang sebenarnya. Kini kasus tersebut memasuki babak baru. Sosok berinisial SAM dikabarkan sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri dan berhasil diamankan di Mesir. Fakta ini sekaligus menjadi penegasan bahwa nama Ustadz Somad sebelumnya memang sempat terseret tanpa keterkaitan langsung dalam perkara tersebut. Ketika saya majukan, saya bilang kepada Direktur PPA PPO, saya katakan bahwa ini adalah kunci. Kasus SAM adalah kunci untuk keberanian para korban untuk speak up, karena banyak kasus-kasus di mana ketika dilaporkan ke kepolisian, pihak kepolisian diancam, ya pihak kepolisian sebagai penegak hukum diancam, ya kan, di demo, dan begitu juga korban, ada yang mau dihilangkan nyawanya dan sebagainya. Kapolda jalan, kita semua udah bekerja, tinggal bagaimana teknis-teknisnya aja begitu, dan insya Allah secepatnya bisa ditarik kembali ke Indonesia. DPO di sana atau gimana? Di sana udah ditahan. Ahmad Misi itu ditahan dari mulai tanggal 23. Jadi kan kita tuh pertama saya speak up itu tanggal 22 April ya. Tanggal 23 dia ditahan. Mungkin juga dari media Indonesia kan. Media Indonesia ada yang sampai diterjemahin ke bahasa Arab. Akhirnya dari Al-Amnul Watani itu di atasnya Mabes ya. Jadi udah ditahan, lalu 2 hari kemudian dikembalikan. Tapi 1 hari di rumah langsung ditahan lagi pada tanggal 27 April. Bagusnya dari peristiwa ini akhirnya berita yang mendem jadi naik. Ya. SAM-nya jadi ketemu kan, pelakunya siapa kan. Jadi satu sisi ketika mendompleng nama saya, ternyata beritanya viral, akhirnya sosok SAM itu semua sudah tahu dan jadi sudah ditetapkan ya. Selama ini kan dari 2025 tuh kependem, sekarang udah 2026. Nah ketika dompleng fitnahan itu ke saya, nah ternyata jadi terbuka, oh ternyata SAM itu sosoknya ini. Udah dianggap tersangka gitu. Udah di Mabes Polri udah mentersangkakan. Tapi akhirnya lega mas saat SAM ditangkap di Mesir. Saya belum tahu tuh perkembangannya tuh, apakah sudah ditangkap atau belum. Diamankan. Infonya sudah diamankan. Oh ya alhamdulillah. Gitu. Tapi itu kan balik lagi kan itu kewenangan dari kepolisian. Ustadz Somad kini akhirnya bisa bernapas lega setelah sosok SAM yang sebenarnya berhasil diamankan. Ustadz Somad pun berharap pihak kepolisian segera membawa tersangka ke Indonesia agar proses hukum bisa berjalan dengan jelas dan terbuka. Di balik ramainya pemberitaan yang sempat menyeret namanya, Ustadz Somad ternyata mengaku tak terlalu terganggu. Ia bersyukur karena isu tersebut tidak sampai memengaruhi pekerjaan maupun aktivitas ceramahnya. Bahkan tanpa disangka, jadwal dakwahnya justru semakin penuh karena banyak masyarakat penasaran ingin melihat langsung sosok Ustadz Somad setelah namanya viral dibicarakan. Belum lama ini, ia bahkan baru menyelesaikan safari ceramah di 12 titik di Sulawesi Utara. Yang menarik, di tengah isu yang sempat ramai beredar, para jemaah disebut tetap fokus mendengarkan ceramah dan tidak pernah menyinggung persoalan tersebut. Ya, tentunya kita meminta kepada pihak kepolisian agar bekerja secara serius. Ya. Supaya ini terang benderang, maka pihak yang sudah ditersangkakan
SAM ini agar segera dibawa dan didatangkan ke Indonesia supaya bisa diselesaikan secara hukum yang berlaku. Tentu harapan kita seperti itu ya. Bisnisnya jatuh kah atau apa dalam adanya kabar seperti ini? Makin rame tuh. Kalau lihat di Instagram saya hampir tiap hari acara kan. Semakin berkah berarti Iya, harus ada semakin ramai kalau jadwal. Orang Indonesia itu penasaran. Semakin berita naik, dia semakin penasaran pengen ngundang. Jadi malah saya berpikir, wih Masya Allah nih. Jadi berkah tersendiri gitu. Orang kan bulan Apit biasanya istirahat. Lah kita ke Manado kemarin kan, Manado, Pulang Mongondo Utara, Minahasa, sampai ada berapa? 6 hari kita di sana, 12 titik. Nggak ada yang minta penjelasan justru. Pasti ada yang nanya. Nggak ada yang nanya. Nggak ada. Nggak ada masalah kalau saya sih. Kalau saya pribadi nggak ada masalah ya, karena kan fitnah itu kan orang ke saya. Yang penting kan saya tidak memfitnah gitu. Jadi kalau kita dijahatin ya asal kita jangan jahat gitu kalau saya. Sementara itu, sang istri April Jasmine mengaku sejak awal sudah yakin bahwa kabar yang menyeret nama suaminya hanyalah tuduhan yang tidak benar. Mbak April sendiri gimana tanggapannya Mbak kemarin Mbak? Tanggapannya yang namanya istri pasti mensupport, mendoakan, itu udah yang terbaik. Alhamdulillahnya semua orang tuh baik gitu ya. Jadi ya ada berita negatif itu dianggap banyak yang nggak percaya. Jadi apalagi saya gitu kan, orang lain aja, aduh itu orang iseng-iseng banget ya beritain kayak gitu. Apalagi saya istrinya yang tahu 24 jam suami saya. Jadi ya semuanya fine, semuanya baik-baik aja. Alhamdulillah Allah kasih. Saya sebagai istri sangat meyakini itu fitnah. Meski memilih tetap tenang menghadapi isu yang sempat beredar luas, Ustadz Somad dan April Jasmine memilih untuk tidak terpancing emosi. Keduanya merasa penjelasan kepada publik tetap penting dilakukan agar kabar yang beredar tidak terus menjadi bola liar. Apalagi jejak digital bisa tersimpan dalam waktu yang sangat lama. Bagi Ustadz Somad dan April Jasmine, persoalan ini bukan cuma tentang menjaga nama baik pribadi. Mereka juga memikirkan masa depan anak-anaknya yang suatu hari nanti bisa saja membaca semua pemberitaan yang pernah beredar di internet. Karena alasan itulah, keduanya merasa harus meluruskan keadaan sejak sekarang. Ustadz Somad pun menepis anggapan bahwa dirinya terlalu jauh membawa masalah ini ke ranah hukum. Ia mengaku sebenarnya sudah memberi kesempatan untuk menyelesaikan semuanya secara kekeluargaan. Bahkan selama berminggu-minggu, ia membuka pintu rumahnya bagi pihak yang dianggap telah memfitnah dirinya agar bisa datang dan berbicara langsung dengan baik-baik. Saya bilang kita punya keluarga, kita punya anak-anak yang kelak. Nih kalau berita kayak gini kan nanti anak-anak besar juga lihat gitu ya. Jadi harus diklarifikasi gitu. Jadi maka dari itu kita buat klarifikasi. Alhamdulillah dibantu juga. Waktu itu kita lagi ada acara aksi ya kan. Dikasih waktu 5 menit untuk klarifikasi. Terus alhamdulillah juga dari Pak Dewan Pak Habibur Rahman ya, juga mengklarifikasi bahwa orangnya bukan Ustadz Somad, tapi Sam ini adalah ya beliau yang sudah ditersangkakan gitu kan. Jadi ya alhamdulillah semua dimudahkan dan memang terbuka tuh bahwa ini hanya fitnahan, bahwa sudah ada orang yang memang ditersangkakan. Gimana caranya saya mengundang buat ngobrol? Mau dialog? Ngobrol dengan pihak yang memfitnah. Kan udah saya buka waktu itu kalau nggak salah 2 minggu ya, 3 minggu ya. Buat yang merasa, saya buka 24 jam di rumah saya nih. Ayo datang, kita ngobrol. Nah, kenapa Anda memfitnah? Tapi kan ternyata kan diundang tidak datang. Oh ya mungkin kalau lewat undangan polisi baru datang. Soal kemungkinan damai, Ustadz Somad mengaku belum ingin terburu-buru mengambil keputusan. Ia memilih mengikuti perkembangan yang ada sambil tetap menghormati proses restoratif justice yang saat ini sering dikedepankan dalam penyelesaian sebuah perkara. Namun, di balik sikap terbukanya itu, Ustadz Somad tetap berharap aparat kepolisian bisa bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat. Baginya, kasus seperti ini bukan hanya menyangkut nama pribadi, tetapi juga bisa memengaruhi kepercayaan masyarakat jika dibiarkan begitu saja. Membuka ruang untuk berdamai atau akan terus diproses hukum? Ya, lihat situasi nanti kan. Artinya tentu yang namanya ada restoratif justice itu kan sebuah ruang yang disediakan kan. Ya,
kita lihat nanti aja kan. Kita tidak bisa mengeneralisir ya, bahwa kemudian ada oknum-oknum di tempat pendidikan di mana saja ya ternyata gitu. Tapi tidak bijak kalau kemudian kita mengeneralisir, oh semua tempat pendidikan berarti tidak aman, tidak boleh juga seperti itu. Nah, karena memang ini menjadi tugas kepolisian untuk bergerak cepat agar supaya rasa aman, nyaman dan kepercayaan itu muncul kembali. Sehingga kasihan kalau nanti tempat-tempat yang baik-baik, tempat pendidikan yang bagus-bagus, yang memang selama ini amanah, terkena imbas dan dampak. Ramainya kasus ini juga ikut memancing reaksi dari sejumlah tokoh agama. Ustadz Fatullah menjadi salah satu yang secara terbuka menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang tengah ramai diperbincangkan tersebut. Sayangkan sekali seorang yang dapat gelar syekh itu sangat mahal, sangat diagungkan, bahkan disakralkan oleh sebagian bangsa. Ini syekh ini artinya berilmu. Di ilmu itu ilmu hadis, hafal Quran, itu disebut hafiz, atau orang berilmu yang mempunyai suatu hukum yang orang lain tidak tahu, dia tahu hukumnya. Ini namanya syekh atau orang berilmu. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetik. Jelas tadi mendengarkan. Ketika dia melakukan sesuatu kesalahan, ya, yang namanya kan hulu bani Adam khotoun, wa khairu khotoin tawabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan salah dan dosa. Tempat kesalahan salah dosa itu anak Adam. Tapi kembali kepada Allah kesalahan tersebut, beristighfar dan bertobat kepada Allah. Nah, syekh ini melakukan yang tidak pantas tentunya. Memang kita sudah tahu lah bagaimana kronologinya, bagaimana apa yang sudah ditabayun kepada ulama-ulama, dai-daiyah untuk mempelajari kasus daripada syekh tersebut. Ternyata benar, dan ini fakta, mohon maaf ya batin. Ya memang daripada santri-santrinya di sini, ya itu yang disayangkan banget ya, dilakukan yang dia pantas, mestinya dia menjadi panutan, contoh yang baik kepada santrinya. Ini parah malahan, melakukan contoh yang buruk. Ini bisa menjadi santri dia ini menjadi beban psikis, artinya depresi yang sangat berat tentunya daripada perlakuan yang kurang baik. Nah, syekh ini hukum berat nih dalam hukum Islam. Saya sedih nih kalau begini, sedih banget melihat. Saya mengikuti perkembangan daripada syekh tersebut. Ini ironis banget ya Allah.